Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Karena ini gratis. 3, 2, 1. Filsafat Hukum dan Etika Profesi. Materi lanjutan. Modul 8. Kegiatan belajar 2. 5. Advokat tidak mengajari dan memengaruhi saksi yang diajukan pihak lawan atau oleh jaksa penuntut umum. 6. Prot mengetahui seseorang menunjuk advokat dalam penanganan perkara. 7. Maka hubungannya hanya boleh melalui advokat tersebut. Imunitas hukum dalam sidang pengadilan, pasal 14-15 UU tentang advokat. 8. Advokat wajib memberi bantuan hukum cuma-cuma, pasal 1-9 UU tentang advokat. 9. Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan putusan pengadilan kepada klien. H. Ketentuan-ketentuan lain tentang kode etik. 1. Advokat profesi mulia dan terhormat officium nobile, selaku penegak hukum sejajar jaksa dan hakim dilindungi hukum undang-undang dan kode etik. 2. Dilarang memasang iklan semata-mata mencari perhatian orang serta papan nama dengan ukuran dan bentuk yang berlebih-lebihan. 3. Kantor advokat dan cabangnya tidak diadakan di tempat yang merugikan kedudukan dan martabat advokat. 4. Tidak mencantumkan yang bukan advokat sebagai advokat di papan nama atau memperkenalkannya sebagai advokat. 5. Tidak mengizinkan karyawan yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau nasihat hukum. 6. Tidak mencari publisitas di media massa. 7. Advokat dapat mengundurkan diri apabila timbul perbedaan cara penanganan perkara dengan kliennya. 8. Advokat mantan hakim atau panitera tidak menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempat terakhir pengadilan selama 3 tahun. Pelaksanaan kode etik. 1. Advokat wajib tunduk pada kode etik. 2. Pengawasan dan pelaksanaan kode etik oleh Dewan Kehormatan. Pengawasan berdasarkan UU tentang advokat oleh organisasi advokat dan komisi pengawas, pasal 12-13. Dewan Kehormatan, ketentuan umum. Memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik melalui tingkat dewan. 1. Kehormatan cabang, daerah tingkat pertama, dan tingkat pusat sebagai tingkat terakhir. 2. Beban biaya oleh DPC, DPP, dan pengadu teradu. Pengaduan diajukan oleh pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan. K. Pengaduan. 1. Klien. 2. Teman sejawat advokat. 3. Pejabat pemerintahan. 4. Anggota masyarakat. 5. Dewan Pimpinan Pusat Cabang, Daerah Organisasi Profesi, yaitu teradu menjadi anggota, baik untuk kepentingan organisasi maupun untuk kepentingan umum. Tata cara pengaduan. 1. Pengaduan secara tertulis dengan alasannya. 2. Jika suatu tempat tidak terdapat Dewan Kehormatan Cabang, aduan disampaikan pada cabang yang terdekat atau Dewan Kehormatan Pusat tempat teradu menjadi anggota. 3. DPC menerima pengaduan akan diserahkan kepada DPC yang berwenang. 4. Pengaduan disampaikan ke Dewan Kehormatan Pusat lalu akan diteruskan ke Dewan Kehormatan Cabang, daerah yang berwenang. M. Pemeriksaan tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang, daerah. 1. Dewan Kehormatan menerima pengaduan tertulis disertai bukti, kemudian menyampaikannya kepada teradu paling lambat 14 hari. 2. Paling lambat 21 hari teradu petik terbalik memberi jawaban tertulis disertai bukti surat. Apabila tidak memberi jawaban, DPCD menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan apabila dalam waktu 14 hari sejak tanggal surat peringatan tidak memberi jawaban dianggap melepaskan hak jawabnya. 3. Tidak ada jawaban dapat diputus tanpa kehadiran kedua belah pihak. 4. Jawaban yang diadukan diterima, lalu menetapkan hari sidang dengan panggilan secara patut 3 hari. 5. Pengadu dan teradu harus hadir sendiri dan dapat didampingi penasihat serta berhak mengajukan saksi dan bukti.
6. Sidang pertama Dewan Kehormatan menjelaskan tata cara pemeriksaan upaya perdamaian untuk yang bersifat perdata. Selanjutnya kedua belah pihak mengemukakan alasan pengaduan dan pembelaan serta surat bukti dan saksi akan diperiksa. Catatan, pelanggaran kode etik yang bersifat pidana apabila telah diputus peradilan umum sudah pasti salah di mana efektivitas Dewan Kehormatan. Sidang pertama salah satu pihak tidak hadir. 1. Penundaan sidang 14 hari, pengadu tidak hadir, aduan gugur dan tidak dapat mengajukan lagi untuk hal yang sama kecuali dianggap berkaitan dengan kepentingan organisasi atau umum. 2. Teradu 2 kali tidak hadir maka pemeriksaan tanpa hadir teradu dan diputuskan. N. Sidang Dewan Kehormatan Cabang, Daerah. 1. Majelis Dewan Kehormatan Cabang, Daerah sekurang-kurangnya 3 orang. Anggota, salah satu ketua majelis, jumlah ganjil. 2. Majelis dapat terdiri atas Dewan Kehormatan atau ditambah anggota Majelis Kehormatan ad hoc. 3. Majelis dipilih oleh rapat Dewan Kehormatan Cabang. 4. Berita acara sidang. 5. Sidang tertutup, keputusan sidang terbuka. O. Cara pengambilan keputusan. 1. Keputusan Dewan Kehormatan dapat berupa: A. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima. B. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi-sanksi kepada teradu. C. Menolak pengaduan dari pengadu. 2. Keputusan memuat pertimbangan dan pasal kode etik yang dilanggar. 3. Keputusan dengan suara terbanyak dan diucapkan di sidang terbuka. 4. Anggota majelis kalah pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan. 5. Keputusan ditandatangani, berhalangan disebut dalam keputusan. P. Sanksi, hukuman. 1. Peringatan biasa, pelanggaran tidak berat. 2. Peringatan keras, pelanggaran berat mengulangi, dan tidak mengindahkan sanksi peringatan. 3. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, pelanggaran berat tidak mengindahkan dan menghormati kode etik, serta mengulangi peringatan keras. 4. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. 5. Untuk bagian 3 dan 4, pemberhentian organisasi profesi menyampaikan ke Mahkamah Agung untuk dicatat dalam daftar advokat. 4. Penyampaian salinan keputusan. Paling lambat 14 hari setelah putusan diucapkan, salinan putusan harus disampaikan kepada: 1. Teradu. 2. Pengadu. 3. Dewan Pimpinan Cabang, Daerah dari semua organisasi profesi. 4. Dewan Pimpinan Pusat. 5. Instansi-instansi yang dianggap perlu apabila keputusan telah berkekuatan hukum tetap. 1. Pemeriksaan banding Dewan Kehormatan Pusat. Pengadu atau teradu tidak puas atas putusan tingkat pertama dapat melakukan: 2. Upaya hukum banding ke Dewan Kehormatan Pusat. Batas waktu banding beserta memori banding 21 hari sejak menerima salinan keputusan. 3. Dewan Kehormatan Cabang, Daerah setelah menerima memori banding dalam 4. Waktu 14 hari mengirim kepada pihak terbanding. Kontra memori paling lambat 21 hari sejak terima memori banding. Apabila tidak, 5. Menyampaikan, dianggap telah melepaskan haknya. Selambat-lambatnya 14 hari berkas perkara diteruskan kepada Dewan Kehormatan Pusat. 6. Upaya banding menyebabkan ditundanya pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan Cabang, Daerah. 7. Susunan Majelis Dewan Kehormatan Pusat seperti Dewan Kehormatan Cabang, Daerah. 8. Dewan Kehormatan Pusat memutus berdasarkan berkas perkara yang ada. Apabila dianggap perlu, dapat meminta bahan tambahan dari pihak yang bersangkutan atau memanggil mereka dengan biaya sendiri. 9. Dewan Kehormatan Pusat dapat memeriksa langsung dengan adanya surat persetujuan dari kedua belah pihak agar perkaranya diperiksa langsung oleh Dewan Kehormatan Pusat. 10. Semua ketentuan untuk pemeriksaan tingkat pertama berlaku bagi pemeriksaan tingkat banding. S. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat. 1. Putusannya dapat berupa: A. Menguatkan. B. Mengubah. C. Membatalkan. 2. Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan bersifat final dalam sidang terbuka dengan atau tanpa kehadiran para pihak.
3. Selambat-lambatnya 14 hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan disampaikan kepada A. Anggota yang diadukan, teradu baik sebagai pembanding ataupun terbanding. B. Pengadu baik selaku pembanding ataupun terbanding. C. Dewan Pimpinan Cabang, Daerah. D. Dewan Kehormatan Cabang, Daerah. E. Dewan Pimpinan Pusat dan masing-masing organisasi profesi. F. Instansi-instansi yang dianggap perlu. 4. Apabila seorang advokat telah dipecat, Dewan Kehormatan Pusat Cabang, Daerah meminta Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Profesi untuk memecat dari keanggotaan organisasi profesi. Ketentuan lain tentang Dewan Kehormatan berwenang menyempurnakan hal-hal yang telah diatur ataupun yang belum diatur tentang Dewan Kehormatan dalam kode etik ini. Hal tersebut wajib dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat agar diumumkan dan diketahui oleh setiap anggota dari masing-masing organisasi. C. Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia ini terdiri atas 1. Ketentuan umum. 2. Ruang lingkup kode etik. 3. Kewajiban, larangan, dan pengecualian. 4. Sanksi. 5. Tata cara penegakan kode etik. A. Pengawasan. B. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi. 1. Alat perlengkapan. 2. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama. 3. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding. 4. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat terakhir. C. Eksekusi atas sanksi-sanksi dalam pelanggaran kode etik. 6. Pemecatan sementara. 7. Kewajiban pengurus pusat. 8. Ketentuan penutup. 1. Ketentuan umum. Ikatan Notaris Indonesia ini merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas sebagai pejabat umum di Indonesia. Hal tersebut merupakan organisasi notaris. B. Kode etik notaris merupakan seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan ini, termasuk pejabat sementara notaris, notaris pengganti khusus. C. Disiplin organisasi, kewajiban-kewajiban, terutama kewajiban administrasi dan finansial yang telah diatur oleh perkumpulan. D. Pengurus terdiri atas 1. Pengurus pusat adalah pengurus perkumpulan pada tingkat nasional yang mempunyai tugas, kewajiban kurang lebih ban, serta kewenangan untuk mewakili dan bertindak atas nama perkumpulan, BTK di luar maupun di muka pengadilan. 2. Pengurus wilayah adalah pengurus perkumpulan pada tingkat provinsi. 3. Pengurus daerah adalah pengurus perkumpulan pada tingkat kota, kabupaten. E. Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan. F. Dewan Kehormatan Pusat Nasional, Dewan Kehormatan Wilayah Provinsi, dan Dewan Kehormatan Daerah Kota Kabupaten yang bertugas untuk 1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, dan pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik. 2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan atau disiplin organisasi yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung pada tingkat akhir final, Dewan Kehormatan Pusat tingkat banding, Dewan Kehormatan Wilayah tingkat pertama, Dewan Kehormatan Daerah. 3. Memberikan saran dan pendapat oleh Dewan Kehormatan Pusat kepada Majelis Pengawas, Dewan Kehormatan Wilayah kepada Majelis Pengawas Wilayah dan atau Majelis Pengawas Daerah, serta Dewan Kehormatan Daerah kepada Majelis Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris. G. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan ataupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan atau disiplin organisasi. H. Kewajiban adalah sikap perilaku, perbuatan, atau tindakan yang harus dilakukan anggota perkumpulan ataupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga notaris dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan notaris. I.
Larangan adalah sikap, perilaku, dan perbuatan, tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota perkumpulan ataupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga notariat ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan notaris. J. Sanksi adalah suatu hukuman sebagai sarana upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan ataupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dan menegakkan kode etik dan disiplin organisasi. K. Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan Dewan Kehormatan yang berkekuatan hukum tetap. L. Klien adalah setiap orang atau badan yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama datang kepada notaris untuk membuat akta, berkonsultasi dalam rangka pembuatan akta, serta minta jasa notaris lainnya. 2. Ruang lingkup kode etik. Kode etik notaris berlaku bagi yang memangku dan menjalankan jabatan notaris ataupun dalam kehidupan sehari-hari. 3. Kewajiban, larangan, dan pengecualian. Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris wajib memiliki moral akhlak serta kepribadian yang baik. B. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris. C. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan. D. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, serta penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan. E. Meningkatkan ilmu pengetahuan Fang telah dimiliki. Tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan. F. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara. G. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium. H. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari. I. Memasang satu buah papan nama dengan pilihan ukuran 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, 200 cm x 80 cm, dan dasar papan putih dengan huruf hitam. J. Hadir, mengikuti, dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi, dan melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan. K. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib. L. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia. M. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan. N. Menjalankan jabatan notaris. O. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, serta saling berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahim. P. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik serta tidak membedakan status ekonomi dan atau status sosialnya. Q. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan, tetapi tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam 1. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 2. Ninilasan Pasal 19 Ayat 2 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 3. Isi Sumpah Jabatan Notaris. 4. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini. 4. Larangan. Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dilarang. A. Mempunyai lebih dari satu kantor. B. Memasang papan nama dan atau tulisan notaris kantor notaris di luar lingkungan kantor. C. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya serta menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik dalam bentuk 1. Iklan. 2. Ucapan selamat. 3. Ucapan belasungkawa. 4. Ucapan terima kasih. 5. Kegiatan pemasaran. 6. Kegiatan sponsor. D. Bekerja sama dengan biro jasa orang, badan hukum. E. Menandatangani akta yang minutanya dibuat pihak lain.
F. Mengirimkan minuta untuk ditandatangani klien. Berusaha atau berupaya klien notaris lain berpindah kepadanya. H. Memaksa klien agar membuat akta kepadanya. I. Melakukan usaha-usaha persaingan tidak sehat. J. Menetapkan honorarium lebih rendah dari penetapan perkumpulan. K. Mempekerjakan karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan. L. Menjelaskan dan atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuatnya. Kesalahan serius membahayakan klien notaris wajib memberitahukan kepada rekan. M. Membentuk kelompok rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi, lembaga. N. Mencantumkan gelar tidak sesuai dengan peraturan perundangan. U. Melakukan pelanggaran terhadap kode etik tetapi tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 2. Penjelasan Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. 3. Sumpah Jabatan Notaris. P. Hal-hal menurut ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau keputusan organisasi profesi ini. 5. Pengecualian. Beberapa hal merupakan pengecualian tidak termasuk pelanggaran sebagai berikut. A. Memberikan ucapan selamat dan berduka cita dengan tidak mencantumkan nama pribadi. B. Pemuatan nama dan alamat notaris dalam buku panduan nomor telepon atau faksimile yang diterbitkan resmi PT Telkom atau lembaga resmi. C. Memasang penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm dasar warna putih tulisan hitam tanpa mencantumkan nama notaris dipasang dengan radius maksimal 100 meter dari kantor notaris. 6. Sanksi. Sanksi terhadap pelanggar kode etik berupa A. Teguran. B. Peringatan. C. Skorsing pemecatan sementara. D. Onzetting pemecatan. E. Pemberhentian dengan tidak hormat. Penjatuhan sanksi-sanksi disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran. 7. Tata cara penegakan kode etik. Pengawasan dan pelaksanaan kode etik. A. Tingkat pertama oleh pengurus daerah ini dan Dewan Kehormatan Daerah. B. Tingkat banding oleh pengurus wilayah ini dan Dewan Kehormatan Wilayah. C. Tingkat terakhir oleh pengurus pusat ini dan Dewan Kehormatan Pusat. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi. 8. Alat perlengkapan. Dewan Kehormatan, alat perlengkapan perkumpulan serta melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik. 9. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama. Dugaan pelanggaran kode etik baik diketahui oleh Dewan Kehormatan Daerah. A. Laporan dari pengurus daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, selambat-lambatnya 7 hari kerja harus segera mengadakan sidang. B. Ternyata ada dugaan kuat pelanggaran kode etik maka dalam 7 hari kerja Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota. C. Dewan Kehormatan Daerah akan memutuskan setelah mendengarkan keterangan dan pembelaan teradu disertai dengan sanksinya. Selambat-lambat 15 hari. D. Keputusan melanggar atau tidak melanggar kerja setelah tanggal sidang saat notaris telah didengar keterangan dan atau anggota dipanggil tidak datang tanpa kabar dalam waktu 7 hari keyamal pembelaannya. Itu panggilannya akan diulang 2 kali dengan jarak waktu 7 hari kerja. F. Setelah panggilan ketiga juga tidak datang tanpa kabar dengan alasan apapun, Dewan Kehormatan Daerah akan bersidang dan menentukan putusannya. Dan pada sanksi pemberhentian sementara, skorsing atau pemecatan onzetting dari keanggotaan perkumpulan, Dewan Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi dengan pengurus daerahnya. H. Putusan Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim oleh Dewan Kehormatan Daerah kepada anggota yang melanggar tembusannya kepada pengurus cabang, pengurus daerah, pengurus pusat, dan Dewan Kehormatan Pusat dalam waktu 7 hari kerja setelah putusan. Pada tingkat pengurus daerah, belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah.
Dewan Kehormatan Wilayah berkewajiban dan berwenang menjalankan kewajiban dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dalam rangka penegakan kode etik atau Dewan Kehormatan Daerah terdekat. Berlaku pula apabila Dewan Kehormatan Daerah tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan permasalahan yang dihadapi. 10. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding. A. Putusan sanksi pemecatan sementara, skorsing atau pemecatan onsetting, dari keanggotaan perkumpulan dapat dimohonkan banding dalam waktu 30 hari kerja setelah tanggal penerimaan putusan. B. Permohonan naik banding dikirim tercatat atau dikirim langsung ke Dewan Kehormatan Wilayah Tembusan Dewan Kehormatan Pusat Pengurus Pusat Wilayah dan Daerah. C. Dewan Kehormatan Daerah dalam waktu 7 hari mengirim berkas kepada Dewan Kehormatan Pusat. D. Setelah diterima 7 hari, Dewan Kehormatan Wilayah memanggil anggota guna melakukan pembelaan, selanjutnya putusan dalam 30 hari kerja. E. Anggota tidak hadir tanpa pertanggungjawaban diputus 7 hari setelah Dewan Kehormatan Wilayah menerima permohonan banding. F. Dewan Kehormatan Wilayah mengirim putusan tembusannya ke Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, dan Pengurus Pusat ini pusat dalam waktu 7 hari kerja setelah putusan. G. Apabila putusan Dewan Kehormatan Wilayah karena Dewan Kehormatan Daerah belum terbentuk, keputusannya merupakan tingkat banding. 11. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat terakhir. A. Putusan penjatuhan sanksi pemecatan sementara atau pemecatan dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan pemeriksaan tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat dalam waktu 30 hari kerja setelah penerimaan surat putusan Dewan Kehormatan Wilayah. B. Permohonan dengan surat tercatat atau langsung kepada Dewan Kehormatan Pusat dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah. C. Dewan Kehormatan Wilayah setelah menerima tembusan 7 hari mengirim berkas kepada Dewan Kehormatan Pusat. D. Setelah menerima permohonan 30 hari kerja, anggota dipanggil untuk diri. Tidak hadir tanpa pertanggungjawaban diputus 30 hari kerja setelah Dewan Kehormatan Pusat memperoleh permohonan. E. Putusan dikirim 7 hari kerja tembusan ke nada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, dan Pengurus Pusat. 12. Eksekusi. A. Putusan yang ditetapkan Dewan Kehormatan Daerah, Wilayah, dan Pusat dilaksanakan Pengurus Daerah. B. Pengurus daerah wajib mencatat dalam buku anggota perkumpulan atas keputusan Dewan Kehormatan Daerah, Wilayah, Pusat, dan selanjutnya nama notaris kasus dan keputusan diumumkan dalam media notariat. 13. Pemecatan sementara. Untuk anggota perkumpulan yang telah melanggar UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dengan putusan dan diputus bersalah dipidana yang berkekuatan hukum tetap, pengurus pusat wajib memecat sementara sebagai anggota perkumpulan disertai usul kepada Kongres agar anggota perkumpulan dipecat dari anggota perkumpulan. 14. Kewajiban pengurus pusat. Penjatuhan sanksi pemecatan sementara, pemecatan, dan pemberhentian tidak hormat sebagai anggota perkumpulan wajib diberitahukan oleh pengurus pusat kepada Majelis Pengawas Daerah dan tembusannya kepada Menteri Hukum dan HAM RI. 15. Ketentuan penutup. A. Anggota perkumpulan wajib menyesuaikan praktik ataupun perilaku dalam menjalankan jabatannya dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan dan atau kode etik ini. B. Hanya pengurus pusat dan atau alat perlengkapan yang lain dari perkumpulan atau anggota yang ditunjuk yang berhak dan berwenang untuk memberikan penerangan seperlunya kepada masyarakat tentang kode etik notaris dan Dewan Kehormatan. D. Pengertian kode etik notaris. Kode etik notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hal itu. Hal tersebut berlaku bagi serta Watch 10 Title oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai notaris.
Pasal 83 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik notaris. Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 13 Ayat 1 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan berikut ini. Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, perkumpulan mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan. Kode etik notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi, notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Spirit kode etik notaris adalah penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat notaris pada khususnya. Dengan dijiwai pelayanan yang berintikan, penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat notaris pada khususnya, pengemban profesi notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak. Tidak mengacu pamrih. Rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran objektif, serta spesifitas fungsional dan solidaritas antar sesama rekan seprofesi. Lebih jauh, disebabkan notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, seorang notaris harus mempunyai perilaku yang baik. Perilaku notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan pada kode etik notaris. Dengan demikian, kode etik notaris mengatur hal-hal yang harus ditaati oleh seorang notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar menjalankan jabatannya. 1. Kode etik notaris. Pasal 83 Ayat 1 UU JN menyatakan organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik notaris. Atas dasar ketentuan Pasal 83 Ayat 1 UU JN tersebut, Ikatan Notaris Indonesia pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada tanggal 27 Januari tahun 2005 telah menetapkan kode etik yang terdapat dalam Pasal 13 Anggaran Dasar sebagai berikut. A. Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, perkumpulan mempunyai kode etik yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan. B. Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan kode etik. C. Pengurus perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan bekerja sama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakan kode etik. 2. Kewajiban, larangan, dan pengecualian. Bab 3 Kode Etik Notaris mengatur kewajiban, larangan, dan pengecualian. A. Kewajiban. Pasal 3 Kode Etik Notaris mengatur kewajiban notaris. Seorang notaris mempunyai kewajiban sebagai berikut. 1. Memiliki moral akhlak serta kepribadian yang baik. Seorang notaris harus mempunyai moral, akhlak, serta kepribadian yang baik karena notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat. Hal ini merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan terhormat. 2. Junjung tinggi harkat dan A. Kewajiban. Pasal 3 Kode Etik Notaris mengatur kewajiban notaris. Seorang notaris mempunyai kewajiban sebagai berikut. 1. Memiliki moral akhlak serta kepribadian yang baik. Seorang notaris harus mempunyai moral akhlak serta kepribadian yang baik karena notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat. Hal ini merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan terhormat. 2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris. A. Notaris harus menyadari bahwa perilaku diri dapat memengaruhi jabatan yang diembannya. B. Harkat dan martabat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jabatan. 3. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan.
A. Sebagai anggota yang merupakan bagian dari perkumpulan, seorang notaris harus dapat menjaga kehormatan perkumpulan. B. Kehormatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkumpulan. 4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, serta penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. A. Jujur terhadap diri sendiri, terhadap klien, dan terhadap profesi. B. Mandiri dalam arti dapat menyelenggarakan kantor sendiri, tidak bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya. C. Tidak berpihak berarti tidak membela, menguntungkan salah satu pihak, dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan. D. Penuh rasa tanggung jawab dalam arti selalu dapat mempertanggungjawabkan semua tindakannya, akta yang dibuatnya, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diembannya. 5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan. A. Menyadari ilmu selalu berkembang. B. Hukum tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat. 6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara. Notaris diangkat bukan untuk kepentingan individu notaris. Jabatan notaris adalah jabatan pengabdian. Oleh karena itu, notaris harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara. 7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian, rasa sosial, notaris terhadap lingkungannya dan merupakan bentuk pengabdian notaris terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. 8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari. A. Notaris tidak boleh membuka kantor cabang. Kantor tersebut harus benar-benar menjadi tempat ia menyelenggarakan kantornya. B. Kantor notaris dan PPAT harus berada di satu kantor. 9. Memasang satu buah papan nama di depan, di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran, yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm, yang membuat A. Nama lengkap dan gelar yang sah. B. Tanggal dan nomor surat keputusan. C. Tempat kedudukan. D. Alamat kantor dan nomor telepon, fax. E. Papan nama bagi kantor notaris adalah papan jabatan yang dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa di tempat tersebut ada kantor notaris, bukan tempat promosi. F. Papan jabatan tidak boleh bertendensi promosi seperti jumlah lebih dari satu atau ukuran tidak sesuai dengan standar. 10. Hadir, mengikuti, dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan. Menghormati, mematuhi, dan melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan. A. Aktivitas dalam berorganisasi dianggap dapat menumbuh kembangkan rasa persaudaraan profesi. B. Mematuhi dan melaksanakan keputusan organisasi adalah keharusan yang merupakan tindak lanjut dari kesadaran dan kemauan untuk bersatu dan bersama. 11. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib. Memenuhi kewajiban finansial adalah bagian dari kebersamaan untuk menanggung biaya organisasi secara bersama dan tidak membebankan pada salah seorang atau sebagian orang. 12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia. Meringankan beban ahli waris rekan seprofesi merupakan wujud kepedulian dan rasa kasih antar rekan. 13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari persaingan tidak sehat, menciptakan peluang yang sama, dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh notaris. 14. Menjalankan jabatan notaris, terutama dalam pembuatan, pembafa dan penandatanganan akta, dilakukan di kantornya kecuali karena alasan-alasan yang sah. A. Akta dibuat dan diselesaikan di kantor notaris, di luar kantor pada dasarnya. B. Merupakan pengecualian. Di luar kantor harus dilakukan dengan tetap mengingat notaris hanya boleh mempunyai satu kantor.
15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas, jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahim. A. Dalam berhubungan antar sesama rekan, dilakukan dengan sikap dan perilaku yang baik dengan saling menghormati dan menghargai atas dasar saling bantu-membantu. B. Tidak boleh saling menjelekkan, apalagi di hadapan klien. 16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan atau status sosialnya. Memperlakukan dengan baik harus diartikan tidak saja notaris bersikap baik, tetapi juga tidak membuat pembedaan atas dasar suku, ras, agama, serta status sosial dan keuangan. 17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan, tetapi tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam UU JN. Penjelasan pasal 19 ayat 2 UU JN, isi sumpah jabatan notaris anggaran dasar dan rumah tangga ini. E. Larangan. Pasal 4 Kode Etik Notaris mengatur larangan. Larangan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Mempunyai lebih dari satu kantor, baik kantor cabang maupun kantor perwakilan. A. Larangan ini diatur pula dalam pasal 19 UU JN sehingga pasal ini dapat diartikan pula sebagai penjabaran UU JN. B. Mempunyai satu kantor harus diartikan termasuk kantor PPAT. 2. Memasang papan nama dan atau tulisan yang berbunyi, notaris kantor notaris di luar lingkungan kantor. Larangan ini berkaitan dengan kewajiban yang terdapat dalam pasal 3 ayat 9 Kode Etik Notaris sehingga tindakannya dapat dianggap sebagai pelanggaran atas kewajibannya. 3. Melakukan publikasi atau promosi diri baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya serta menggunakan sarana media cetak atau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga. Larangan ini merupakan konsekuensi logis dari kedudukan notaris sebagai pejabat umum dan bukan sebagai pengusaha, kantor badan usaha sehingga publikasi, promosi tidak dapat dibenarkan. 4. Bekerja sama dengan biro jasa orang, badan hukum yang pada hakikat bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien. Notaris adalah pejabat umum dan apa yang dilakukan merupakan pekerjaan jabatan dan bukan dengan tujuan pencarian uang atau keuntungan sehingga penggunaan biro jasa orang, badan hukum sebagai perantara pada hakikat merupakan tindakan pengusaha dalam pencarian keuntungan yang tidak sesuai dengan kedudukan peran dan fungsi notaris. 5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah disiapkan oleh pihak lain. Jabatan notaris harus mandiri, jujur, dan tidak berpihak sehingga pembuatan minuta yang telah dipersiapkan oleh pihak lain tidak memenuhi kewajiban notaris yang terdapat dalam pasal 3 ayat 4 Kode Etik Notaris. 6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani. Penandatanganan akta notaris merupakan bagian dari keharusan agar akta tersebut dikatakan sebagai akta autentik. Selain hal tersebut, notaris menjamin kepastian tanggal penandatanganan. 7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain. Berperilaku baik dan menjaga hubungan baik dengan sesama rekan diwujudkan antara lain dengan tidak melakukan upaya, baik langsung maupun tidak langsung mengambil klien rekan. 8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya. Pada dasarnya, setiap pembuatan akta harus dilakukan tanpa adanya paksaan dari siapapun, termasuk dari notaris. Kebebasan membuat akta merupakan hak dari klien itu. 9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris.
Persaingan yang tidak sehat merupakan pelanggaran terhadap kode etik sehingga upaya yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung harus dianggap sebagai pelanggaran kode etik. 10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dengan jumlah lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan. Penetapan honor yang lebih rendah dianggap telah melakukan persaingan yang tidak sehat dan yang dilakukan melalui penetapan honor. 11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan. 12. Mengambil karyawan rekan notaris dianggap sebagai tindakan tidak terpuji yang dapat mengganggu jalannya kantor rekan notaris. Menjelekkan dan atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibual olehnya. Jika seorang notaris menghadapi dan atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan atau membahayakan klien, notaris tersebut wajib memberitahukan rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut. 13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi. Notaris wajib memperlakukan rekan notaris sebagai keluarga seprofesi sehingga di antara sesama rekan notaris harus saling menghormati, saling membantu, serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahim. 14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mencantumkan gelar yang tidak sah merupakan tindak pidana sehingga notaris dilarang menggunakan gelar-gelar tidak sah yang dapat merugikan masyarakat dan notaris itu sendiri. 15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap kode etik notaris, tetapi tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU JN. Penjelasan Pasal 19 Ayat 2 UU JN. Isi sumpah jabatan notaris. Serta hal-hal yang menurut ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan atau keputusan-keputusan lain yang sudah ditetapkan organisasi ini yang tidak boleh dilakukan anggota. Pengecualian. Pasal 5 Kode Etik Notaris mengatur hal-hal yang merupakan pengecualian sehingga tidak termasuk pelanggaran. Hal tersebut meliputi berikut ini. Memberikan ucapan selamat dan ucapan duka cita dengan menggunakan kartu ucapan, surat karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan notaris tetapi hanya nama. Yang dibolehkan sebagai pribadi dan tidak dalam jabatan. A. Tidak dimaksudkan sebagai promosi tetapi upaya menunjukkan kepedulian sosial dalam pergaulan. B. Pemuatan nama dan alamat notaris dalam buku panduan nomor telepon, faksimile. 2 dan Telefang diterbitkan secara resmi oleh PT Telkom dan atau instansi-instansi dan atau lembaga-lembaga resmi lainnya. Hal tersebut dianggap tidak lagi sebagai media promosi tetapi lebih bersifat pemberitahuan. 3. Memasang satu tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama notaris, serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor notaris. Dipergunakan sebagai papan petunjuk bukan papan promosi. Sekian kegiatan belajar 2 pada modul 8. Terima kasih.